lapisannya emas Om. Wah, Iya. Tetap minus kan Om? rasanya kayak after Om. Kan lagi untuk taruhan. Sebenarnya udah seperti itu. Gitu. Bahwa kita ini saudara, udah kita nggak usah taruhan-taruhan lagi. Kayak gitu. Cuman kita belum nggak bisa. Harus taruhan. Apa kuncinya, Pan? PNML Om. Gatul mabar. Dua sosok figur luar biasa di dunia drag Indonesia. Widih. Jangan gitu ah. Serem. Ya, di antara banyak sosok-sosok lainnya pastinya, ya kan. Tapi ini kan kalau kita ngomongin konsistensi dalam mengikuti ajang internasional, ya kan, buka network baru, ya siapa lagi? Untuk era sekarang ya, untuk era sekarang. Ya. Dan ini ada oleh-oleh paling mahal ini. Mahal. Cebu, Philippines. Gara-gara Ini itu, Om. mangga Mahal Om. termahal di dunia ini. Udah Om. 42 juta. 46 Om terakhir. Oh, 46? Wah, gue belum ganti lagi ya. Gue ganti nggak? Sedih banget. Sedih itu. Ini kemarin pada nanyain tuh yang terakhirin vlog kan, Om apa sih yang sedih-sedihnya ceritain dong Om. Gitu Iya. kan itu 46 juta. 46 juta ya guys. Jadi jangan lu pikir semua itu happy-happy aja. Juara juga pedih tetap. Tapi coba kita icipin dulu ya. Ini Cipin. mangga harga 46 juta. 46 juta. Itu lapisannya emas Om. Wah, Iya. Tetap minus kan Om? rasanya kayak after Om. Tetap minus ya Om. Bukan VP lagi, after ini rasanya nih. Oke, di Nyeting kali ini kita bukan kedatangan tapi kita mendatangi spesial. Nah, ini. Walaupun yang satu masih pincang-pincang, ya kan kesakitan nggak tahu karena apa. Yang satu masih lelah karena main CS online berjam-jam. Bukan karena perjalanan. Walaupun kemarin gue ketemu nih, habis pada landing pagi kan, terus sorenya gue ketemu yang satu nyawanya belum ngumpul ya kan, yang satu udah nggak jelas. Tapi gokil sih, kalian staminanya dari apa sih sebenarnya? Ini ya? Iya. Stamina 46 juta. Jadi kemarin tuh mikirin itu kan, karena ada orang yang mau ketemu untuk ngobrolin masa depan. Masa ya depan. akhirnya kita ngobrolin lah. Iya. Sukses ya kemarin ya pertemuan ya. Amin. Iya. Dan akhirnya hari ini, hari kedua setelah Om Ergus dan Ko Hans pulang dari Filipina, kita sambangi kediaman dari mereka untuk ngobrol-ngobrol di Nyeting, nyeritain yang penting-penting gimana perjalanan selama 6 hari di Filipina. Widih. Kita udah tahu di podcast yang kemarin juga kita udah ngobrol sama Taufik, salah satu joki dari dua yang dibawa, ada Mee dan juga Taufik. Mee masih lumayan cukup sibuk dan recovery dan ngumpul bareng sama keluarga. Kita mungkin butuh waktu. Ini sekarang kita sambangin dulu dua figur di balik dari perjalanan Teknotuner bareng sama Yukido berangkat ke Filipina. Awal mulanya gimana Om? Awal mulanya ya saya itu kan memang pengen memperkenalkan dunia drag bike di luar Indonesia lah, kan. Setelah tahun kemarin kita berhasil untuk di Thailand. Nah, terus teman-teman di Filipina, khususnya Foresan M Filipina itu menginformasikan Gus ada drag bike nih NGO Filipina gitu kan. Ya waktu saya pergi ke Cina ya. bareng Foresan M Indonesia gitu. Foresan M Indonesia bareng Foresan M Filipina. Dia kasih tahu informasi itu, ya akhirnya saya bilang ke teman-teman gitu, khususnya Mee, karena Yukido itu memang jauh-jauh hari sudah ngajakin saya untuk balap ke luar. Oke. Target pertama Dimanapun ya. Oh, ada target pertama tapi. Pertama itu saya dapat undangan yang di Malaysia. Ya, kita mau berangkat bareng kan waktu itu ya. Ke Malaysia. Nah, tapi kan pas di Malaysia ternyata kan rencananya itu Oktober awal. Ya.
Cuman Kecelakaan ya. ada Insiden. insiden di sana, pembalap di sana waktu race itu kecelakaan, akhirnya diundur. Nah, diundur jadinya bulan November, Iya. awal November gitu. Pas di tahun November bentrok dengan kegiatan saya di IRRC Iya. di Cina. Nah, kemarin dapat informasi bahwa NGO Filipina akan ada di Filipina di tanggal yang saya kosong. Akhirnya saya menawarkan ke Iya. Mee dan Yukido. Ada nih event di luar negeri di Filipina gitu. Mau nggak? Akhirnya mereka antusias. Yaudah, digaskan dong katanya. Digaskan langsung ya. Iya, digaskan langsung ya. Udah, kita tanpa babi bu bebo ya langsung digas. Iya. Langsung digas. Dan buat Kohan ini kesempatan kedua di luar negeri setelah Thailand tahun lalu ya? Ketiga. Ketiga. Yang pertama di mana? Yang pertama Thailand. Heeh. Yang kedua sama Thailand juga. Thailand juga ya? Iya, Thailand juga. Thailand, tapi lu nggak berangkat kan? Oh, berangkat. Berangkat ya? Awal tahun. Oh iya, awal tahun bener. Awal tahun cuman bukan event NGO, Iya, bukan event iya, NGO, event biasa. event biasa yang MNC. lawan AOR. Iya, Dimensi. yang lu nekat kan? Ya. Gila. Masuk kelas yang udah pasti orang sana aja males. yang akhirnya cuman pesertanya cuman berapa biji? Dua. Dua itu ya, cuman dia Kelas sama AOR doang. Kelas yang udah mau dibatalin tapi gara-gara dia udah berangkat minta tolong dia dibuka. Nyari zong gitu. Iya. Iya, dan kali ini berangkat lagi Filipina. Ya. Tapi yang awal tahun itu Thailand lo nggak bareng Om Ergus ya? Udah sendiri ya? Bareng. Yang mana Oh nih? iya bareng ya. Kan Lu saya juga habis ARRC. Habis ARC ya. Berarti Iya. selalu berdua ya. Iya. Lo kalau berangkat sendiri emang nggak mau? Aneh kayaknya. Bukan yang nggak mau, aneh. Artinya kenapa? Aneh aja. Pegangan ya. Pegangan pijakan. Nggak ada yang marah-marahin Om. Soalnya kalau sama saya yang berani marah-marahin saya doang. Iya. Padahal dia senang aja kalau dimarahin itu artinya dia diperhatikan. Jadi seneng gitu Om. Tapi kemarin seneng Om. Ikutin kepala kemarin. Jadi bebannya di gua semua anjing. Gue ikut apa kata lo dah. Iya. Woi. Udah saya panggil Om. Nging. Kok udah dipanggil final call. Iya. Dia cuma gini doang. Oke. Yes. Santai. Tetap santai. Berarti sebenarnya kedengeran ya? Ada Tapi sih final nggak call. denger. Yang denger itu cuma Akang doang. Itu juga dia nggak tahu final call apa juga nggak tahu. Pokoknya final call aja. Iya. Ternyata pesawat. Begitu saya sampai gate kan dekat kan gate kan. Iya. Saya lihat tuh kan Kang belum kan orang gate belum dibuka. Duduk masih nyantai Om. Belum dibuka. Pokoknya tanya, "Nah, ini gimana?" Terus dia cuma bilang begini doang yang jaga. Where have you been? Where have you been? Maksudnya apa nih? Dari mana aja tuh aku? Waduh. Lungkat deh. Lungkat. Beneran. Hasilnya. Parah. Apa bedanya Filipina sama Thailand Om? Mirip sih Om kan. Soalnya pembalap Thailand kan pada ke Filipina Om. Iya. Jadi ya mirip-mirip lah. Tapi kan kalau Thailand yang pertama pun persiapan lu sampai nyeting 2 Oh, kali iya. balik kan. Iya. Karena ada rubber itu kan. Kalau yang Salah pertama satunya. beda Om. Beda. Tekanannya kan beda Om. Kalau menurut saya nih, kenapa kita pertama itu kayaknya lebih serius Om? Karena bener-bener kita nggak punya database, artinya Iya. kita nggak tahu patokan. Iya. Kita nggak punya patokan sama sekali, nggak punya data sama sekali, nggak punya pengetahuan sama sekali. Iya. Makanya kita lebih serius waktu itu untuk memastikan aja gitu, memastikan motor yang udah disiapkan ini bener-bener udah bisa mampu seimbang atau belum. Makanya kita sampai coba latihan dulu, ya Benar-benar kan? gilaan. Berapa terus habis latihan kita pulang, terus kita berangkat lagi lebih awal untuk latihan lagi gitu. Terus sampai kejadian hari H. Nah dari situ ya menurut saya Kohan udah memiliki pengetahuan. Kita udah memiliki pengetahuan, udah memiliki pengalaman, udah tahu batasan motor mereka seapa sih gitu loh. Seapa. Jadi kita udah punya patokan. Nah waktu ke Filipina itu ya Kohan merasa ya udah karena udah memiliki patokan itu, jadi menurut saya lebih santai aja sih, lebih santai. Itulah gunanya. Udah terpetakan lah ya. Sudah terpetakan. Situasi lawan seperti apa, Iya. kemampuan mereka kayak gimana. Iya. Terus lintasan juga kan ternyata nggak beda jauh sama di Indonesia. Mirip banget ya. Mm. Nah, cuma secara jarak kan sebenarnya nih main 201, Iya. which is itu Tekno
setahu gue jarang banget ya Nggak main pernah. jarak pendek gitu kan. Nggak benar. Nggak pernah malah ya. Selalu minimal 402 kan. Iya, Benar. Atau gope meter. iya. Bahkan ketika di Thailand pun kita maksain karena kondisi, Iya. kita maksain harus 1.000. Iya, Itu salah 600 dan satu 1.000, ya. strategi kan, 600 dan 1.000 gitu. Nah ini enggak, tapi karena data tadi ya, Iya. jadi lo udah bisa ngira-ngira lah ya. Ya karena kan kita waktu di Thailand itu latihannya beda Om. Kalau orang Thailand tuh latihannya 60 feet dulu, 100 meter dulu, 200 meter. Jadi dari situ ada patokan. Iya kan, kalau misalnya kayak nyeting di Sera juga kan, lo punya time kan di 200 berapa, ya kan di iya. 400-nya berapa gitu kan, dari situ ya. Iya dari patokan itu. Jadi nggak terlalu butuh penyesuaian lagi. Jadi kesana sebenarnya tinggal setup aja, final touch up aja ya. Betul. Iya, menarik sih. 201 baru pertama kali turun langsung di kelas super open Iya, dan lawannya nggak main-main itu. bukan giling-giling. Bukan giling-giling. Gila, emang nggak ada obat itu sih motor yang satu itu. Iya, yang 690 cc. Iya. Kenceng motornya. Ya Motor iyalah. kenceng. Yang Pertama sempat dia pas Mei bawa kan, Mei ketinggalan berapa lah jauh. Heeh. Satu motor Om, wah apalagi diusahain ya. Iya, iya. Ternyata pas lihat video ternyata jauh. Itu mah 2-3 motor itu. Itu udah gak bisa, udah emang power mesin udah kalah. Iya, iyalah. Apalagi di atasnya kan. Iya. Iya. Kalau bawah kan kalau dilihat bawah tuh Mee dan juga Rebon. Taufik bisa kan keluar Om. bisa keluar. Iya, gitu. bisa keluar ya. Nah, ini juga kalau kita ngebahas dari sisi joki ya. Kalau Mee udahlah, memang dia udah cukup sangat berpengalaman. Iya, kelihatan Om. Iya. Kelihatan pressure-nya dia, mukanya dia sama ya kan kelihatan lah gesturnya dia. Dia Iya. tuh udah lebih santai aja. Lebih tenang. Lebih tenang. Dia udah Iya. menganggap lawan yang di luar negara Indonesia gitu ya udah biasa aja gitu. Iya, Berbeda dengan Topik. Iya, Topik kan baru pertama. Baru pertama. Nah. Cuman kerennya Topik tuh orangnya itu apa ya? Santai tapi dia bilang sulit. Saya paling ingat banget tuh sulit tapi bukan berarti tidak mungkin. Iya, Itu kata-kata iya, dia yang iya. paling Dia keren tuh. kemarin gua ngobrol sih, dia punya prinsip-prinsip yang menurut gua luar biasa ya Keren. buat anak umur 23. Punya prinsip kayak gitu, punya kedewasaan lah gitu, dan itu jadi salah satu menurut gua jadi salah satu faktor penentu ketika akhirnya dia harus menghadapi pembalap-pembalap yang jauh lebih pengalaman dari dia. Iya. Dia bisa ngatasin itu gitu. Dengan kondisi motor juga ya mungkin bisa diadu ya secara motor gitu, tapi kan untuk turun dan memperbaiki dari yang sebelumnya dia, apalagi lawan Amrayong yang pertama kan dia kalah Kalah. gitu, Iya. dan kalahnya jauh loh. Iya. Tapi pas di babak finalnya Iya. dia bisa kalahin tuh. Dia bisa kalahin. Ya kan? Jadi menurut gua kedewasaan dia dan mental dia yang terbangun positif banget sih. Positif, positif. Apakah itu yang bikin akhirnya ngambil keputusan kan bahwa cuma dia 2 mesin tapi kan rangka 1, artinya kan Iya. sebenarnya 1 motor ini Iya. cuma buat backup doang kan, sesuai yang sama kita obrolin waktu itu. Iya. Kenapa bawa 2 joki dan kenapa Taufik yang dipilih? Gini, awalnya yang di bayangan saya itu NGO Filipina itu model balapannya sama seperti NGO Thailand. Oke. Nggak kebayang namanya itu diadu semua. Jadi NGO Thailand itu kan memang head to head juga. Head to head ya. Ya kan cuman kan ini cuman head to head ya ini A ketemu B, si A ketemu si B, Kalau kalah, sekali aja udah gugur. selesai gitu. Nah, saya meminta izin kepada NGO Filipina. Waduh, kalau seperti itu resiko kita besar nih. Ya kalau misalkan kita bawa jauh-jauh nih, bawa motor cuma 1, terus pembalap 1, terus kita jam start sekali. Kan kita jadi nggak ketahuan kan. Maksudnya kan kita ke sana itu memang benar-benar mau ngetes motor, mau ngetes pembalap kita. Kalau misalnya sekali gagal ya kita udah selesai pulang gitu. Makanya saya meminta izin untuk boleh nggak rulesnya sih sebenarnya nggak boleh rulesnya. Tapi saya bilang kita kan dari jauh nih, boleh nggak kita bawa 2 pembalap? Dia bilang gitu. Nggak Untuk mengantisipasi itu untuk sebenarnya. mengantisipasi itu, karena di bayangan kita itu adalah cara startnya, sensor startnya, sama sistem kompetisinya itu sama seperti NGO Thailand. Ini ternyata ada perbedaan ya. Ternyata ada perbedaan. Dia cuma bilang, oke lu boleh bawa 2, tapi kalau misalnya pembalap lu ketemu, lu harus Ngalahin salah satu. ngalahin salah satu ya, gitu. Ya udah oke, gitu. Pas ternyata nyampe sana,
lain nih gayanya. Iya. Dan itu semua kelas kan kayak gitu? Semua kelas. Jadi dibagi grup, diadu semuanya, Iya. yang menang paling banyak, Iya. yang terbaik, Iya. diadu lagi di atas. Diadu gitu lagi ya Itu diadu. gokil sih. Gokil, makanya begitu buset. Kaget juga. Iya. Kaget Nah, juga. akhirnya kenapa dipilih topik? Topik pernah bawa motornya Teknotuner ya? Pernah bawa motornya Yukido apa gimana sih? Bukan, Saya sih awalnya nggak tuh tahu sih kalau topik. awalnya gara-gara IDW kan? IDW, bawa motor aku sempet tuh Yukido juara kan, Ya. terus di Cicangkal. Hmm. Ya aku nangkep sih dia emang nembak lampunya bagus, terus orangnya tenang. Mhm. Hmm. Jadi kan sensor itu kan di sini depan belakang nih. Ya. Ternyata sampai sana sensornya cuma satu. Satu doang. Jadi kita boleh kuning mati, kita boleh jalan. Yang penting jangan kena pas Kena sensor. sensor aja. Ya. Karena masih ada jarak Om dari sensornya. Jauh om, segini ada om. Iya. Lumayan itu. Lumayan. Jadi makanya topik juga bilang sebenarnya lebih gampang. Lebih gampang, iya. IDW, iya Iya. kan? Tapi itu sebenarnya juga kalau nggak cepet adaptasi dan nggak bisa ngebaca ya nggak kepake juga kan akhirnya. Iya. Jadi memang jam terbang, pengalaman dan sensitivitas dari joki juga ngaruh banget sebenarnya. Dan karena alasan itu maka topik dipilih. Tapi emang ada niat bawa 2 joki atau awalnya Pertama Mee ya. hanya karena Iya karena rules itu ya. Iya karena rules itu yang saya bayangin itu terus ya ngobrol sama Mea, ngobrol Kohan ini kalau kita bawa terus ya kan kepikir ya itu karena kepikiran yang Thailand itu kalau kita sekali jam start aja ya udah selesai kan. Tapi kan hitungannya 2 kali jam start gugur kan? Gugur. Kalau Thailand. Iya. Iya. Filipina juga om. Filipina juga sama. Filipina juga sama. Hitungannya kalah bukan gugur. Iya, kalah. Kalah poin. Iya kalah poin gitu. Kita ya akhirnya mengajukan itulah. Walaupun akhirnya pas di final kita diprotes Ya. dan ada sedikit keriuhan tapi setelah Nah. itu saya meminta maaf gitu Iya, loh, minta iya, maaf. Sampai kita dicekkan bobotnya apa semua kita bilang ya kita minta maaf bukan maksud kita mau mengacak-ngacak rulesnya Iya. tapi kemarin itu ya kita berpikir bahwa kompetisi ini sama seperti Thailand Iya. ya kita nggak mau sia-sia juga Iya. datang jauh-jauh dengan cost yang nggak sedikit gitu akhirnya mereka ngertiin terus Itu nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Sempat ada perkecotan. sempat ada perkecotan. Yoi. Sebelum kita bahas perkecotan, balik lagi ke urusan mesin nih. Kan begitu tahu rulesnya ternyata diadu semua, kebayang kan di motor bakal disiksa nih, diperkosa bisa-bisa di motor nih. Gimana tuh Om? Waduh. Kohan ngeliatnya pas tahu itu dengan kondisi ya memang punya mesin cadangan, tapi kan lu nyeting Buru. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin ganti juga. 5-10 menit pasti lepas lagi. iya. Udah pasti. Ganti ban aja lu kalau bukan kebaikan panitia aja itu juga Didis. pasti didis kan. Didis itu. Om. Iya. Itu gimana tuh ngakalinnya supaya ketahanan mesin? Sementara kan ini kelasnya super open kan, lo pakai FFA. Kan nggak Ya. main-main mesin FFA tuh risiko banget sama mesin jebol kan. Benar, cuma kan akhir-akhir makin sore makin malam tuh. Iya. Kalau udah makin malam sih udah makin aman. Karena Cuman- suhunya makin turun ya. Pas sore-sore itu tuh bloknya sih dingin. Iya. Tapi begitu pegang mesin bawahnya buset. Enggak dingin-dingin. Ini cuma dingin sementara. Setiap kebayang tuh setiap start tuh, aduh finish nggak ya? Finish gitu. Tapi hebat loh, itu 16 kali start kan? 15. 15. Belum sama setting om. Belum sama Iya. setting. Itu mesin membawa 2 om. Cuma satu mesin bloknya ketinggalan. Gimana ya? Ini nggak kepake sebenarnya. nggak kepake. Cuman dibuletin, disiapin doang. Nggak ada blok. Sampai kita, aduh, gimana nih ya? Sampai mikirin gimana caranya kita mau ngirim orang dari Jakarta untuk datang ke Filipina bawain blok. Oh, gue udah mau berangkat Om. Iya, cuma Jadi- kayak gitu. Iya gara-gara. Baca lagi om. Iya, ini emang kadang-kadang. Jadi dia udah nyiapin blok, di porting, udah di porting dia ngerasa udah dibungkus, taruhnya di meja. Iya, nggak bawa. Untung cuma 1, coba kalau 2. Makanya, emang sih. Berarti agak-agak ini juga ya, gambling juga ya gambling, Om. kemarin ya. Cuma ya alhamdulillah, Ya, aman-aman kan. iya. Iya. Terus juga Kohan kalau saya liatin dia nyetingnya juga nggak di press loh. Biasanya kan dia suka ngepres tuh. Kalau ini nggak di press, dia bilang kok jangan ngepres kok. Orang pas balapan aja kalau akhirnya tahu tuh. Battle terus kan aku bilang sama Topik Pik kalau misalnya menang jauh jangan dipaksa. Iya dipaksa lagi. Udah ya. lepas gas aja. Iya. Iya kan sempat main kan lepas gas tuh Iya. menang, lepas Iya. gas. Iya. Sayang mesin. Iya. Waduh. Berarti bukan- memang ya kalian berstrategi lah ya, Iya. supaya ngejaga ketahanan mesinnya lebih panjang Iya. daripada risiko kan. Iya. Udah masuk final terus jebol nggak bisa Makanya. ngapa-ngapain. Iya. Iya. Sedih om. Sedih lah. Sedih. Tapi luar biasa sih. Gue yang nggak nyangka adalah satu mesin itu
tahan diuji dengan ya mungkin secara jarak juga karena pendek ya 201 Iya. kan. Mungkin kalau jaraknya panjang akan lebih berisiko. Iya. Tapi karena jarak pendek, terus tadi mungkin secara race kita juga sore sampai malam kan dan sempat kejeda juga kan. Iya. Ada strategi ternyata. Dua pembalap ini udah diinstruksiin, Iya. tapi tetap aja 15 kali start. Dan hasilnya adalah motor ini bisa ngebawa dua pembalap kita dapat podium 2 sama 3. Iya. Itu gokil sih. Alhamdulillah. Nggak nyangka juga. Kita juga di luar ekspektasi tuh. Iya. Di luar ekspektasi kita. Bener-bener di luar ekspektasi kita lah, karena buset yang dateng Beng Bunho, Amrayon, ya kan, Ebon, Itu Jojo. faktor hokinya sih kali ini sih gue bilang gede banget sih Iya. kita, iya kan? Iya. Beda sama di Thailand. Thailand kan kita hokinya agak ini ya, Iya. agak kalau sinyal tuh agak-agak putus-putus. Putus-putus. Gitu. Iya. Hari pertama bisa menang, hari keduanya dicurangin. Jarang. Enggak. Miskomunikasi. Tapi dengan keberhasilan ME jadi juara 2, terus topik apalagi ya spektakuler banget. Sampai bisa ngalahin Ebon. Yang hari itu dia penampilannya luar biasa loh. Iya. Dia dari pertama penyisihan sampai dia main di final sampai diadu lagi satu-satu tuh dia konsisten banget kan. Dan Ebon kan memang sangat terkenal dengan konsistensinya kan. Iya. Even nyeting juga Iya. time-nya dia ya segitu gitu. Iya. Ternyata bisa miss gear loh lawan Iya. Opis. Sayang itu, Om. Lu yang nyuruh ya? Sayang, Om. Itu sebenarnya sayang banget, Om. Iya, waktu main sama Ebon kan di sana kan pinggiran rame banget, Om. Iya. Kanan kiri. Nah, teman-teman gitu tuh yang Filipina apa semua tuh sampai diajakin taruhan 30.000. 30.000 berarti kurang lebih tuh hampir enggak lah, 8. Ya 8 juta sekian lah, 9 jutaan tuh. Iya. Iya, jangan saya bilang, jangan. Lawan Ebon. Enggak taunya miss gear. Sayang banget tuh kalau nggak menang banyak gitu. Tapi kalau dilihat topik nih setelah di start pertama dia lawan Amrayon kalah jauh di startnya ya dia kalah jauh. Setelah itu dia konsisten Progress, banget loh. berubah. Progresnya bagus banget dan Iya. waktu lawan Ebon juga. Iya. Dan kemarin gue tanya juga sama dia bilang ya memang udah strategi dari awal gimana caranya gue bisa start duluan, ninggalin duluan sehingga ngasih pressure kan untuk Iya. ngejar kan. Iya. Dan ternyata pressure itu ya di luar dugaan. Iya. Bisa bikin seorang Lord Ebon melakukan kesalahan. Melakukan Tapi kesalahan. Sengaja nggak? Enggak. Mungkin. Mungkin karena ya bisa jadi Om. Jadi karena tembakannya si Topik ini cukup bagus. Nah, Ebon juga jadi agak kaget mungkin ya. Iya. Jadi dia nyeprin dulu. Iya. Nah, begitu habis nyeprin si Topik juga oper-operannya bagus Om. Bagus, iya. Bagus. Nah, mungkin karena nyeprin itu rada panik Ebon, rada panik ketinggalan, jadi dia rada buru-buru juga. Iya. Akhirnya miss lah. Ya udah, ketinggalan lah. Soalnya susah Om kalau motor udah nyeplin, kan ada limiter tuh. Iya. Begitu nyeplin ya pasti kan kena limiter nih. Iya. Wah, berantakan giginya langsung. Tapi Berantakan. kan jarang banget lihat Ebon nyeprin. Ya iya, makanya pas final-final kita doain juga nyeprin kalau enggak lagi sialan. Makin bagus sih ya. Iya. Dia dua kali gue kasih. Enggak, mukanya lain Om. Pas final mukanya emang lain banget ya. Mukanya lain banget. Iya kelihatan lah kalau waktu mendadak drag kan gue sempat videoin dia tuh. Gue close up kan mukanya. Iya. Ya dia kalau duduk sama kita kan dia elah. Iya. Ini bocah nih. Iya. Iya kan Iya. asik banget, culun banget. Iya. Gitu di atas motor. Ya. Iya. Dan matanya, auranya keluar banget. Emang. Ya, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Bukan Dan kaleng. penampilan dua joki kita nih Luar pantas biasa. banget dapat kredit ya. Iya. Pantas banget. Pantas banget. Improvement Mee apalagi banyak. tenang Mee banget. juga tenang banget. Tenang banget. Dan jadi mentor yang baik juga ya Mee. Mee jadi mentor yang baik. Ya, secara nggak langsung menurut saya begitu pertama kan si Topik kan kalah sama Amrayong. Nah, abis itu kan Mee bisa menang. Nah, dari situ saya melihat kayaknya Topik terpacu. Topik Akhirnya terpacu kayak ketemu lagi. bahwa ini motor bisa nih Iya. ngelawan Amrayong. nih. Iya. Mee bisa, gua harusnya Iya. bisa gitu. Dan kejadian pas kedua itu ya bagus banget dia memang bagus. Gitu. Ngoper-ngopernya cepet, terus ya keluarnya juga cepet. Iya. Bagus sih, keren. Luar biasa. Nah kalau ngomongin joki nih,
gue ngelihat ada hal yang menarik bahwa joki-joki Thailand ya diliderin sama Ebon lah ya, yang memang udah kayak keluarga sama Keluarga, kita kan iya. deket banget. Jadi ngumpul ya, Ngumpul semuanya. semuanya, iya. Amrayo, Amrayo, bahkan seorang Beng juga Beng, ya. iya. Beng. Beng yang tadinya agak-agak anti sama kita gara-gara Iya. Beng. Sebenarnya Beng juga waktu kita main sama Aaron itu, begitu malam yang kita ketemu itu, yang sampai subuh kita ketemu itu, Beng udah bilang, udah kita jangan pernah balapan lagi untuk taruhan. Sebenarnya udah seperti itu. Bahwa kita ini saudara, udah kita nggak usah taruhan-taruhan lagi. Gitu. Cuman kita bilang nggak bisa. Harus taruhan. lu masih utang satu. Iya. Lu masih utang satu sama gua harus balas. Dan yang menarik juga dari persahabatan ini muncul apa ya? Muncul mungkin hal yang nggak diduga-duga dari publik Filipina ya. Betul. Udah kaget ya? Kaget. Ngelihat nih Thailand sama Indonesia kok bisa deket banget. Kerap, gitu. iya. Dan dua-duanya gahar lagi ya. Iya. 4 yang masuk, 2 Thailand, 2 Indonesia. Iya. Kagak dikasih angin tuh. Nggak dikasih angin. Secara kualitas emang masih jauh ya, joki Filipina. Yaitu balik lagi semua juga didasarkan oleh bagaimana kompetisi lokalnya dulu, Om. Gitu kan. Bagaimana kompetisi lokal yang mungkin kompetisi lokalnya di sana ya jarang atau pembalapnya masih stuck di situ-situ aja ya. Mudah-mudahan diharapkan dengan datangnya kita, dengan datangnya Thailand, pasti mereka berpikir juga supaya mengupgrade pembalapnya untuk supaya nggak cepat puas lah, gitu, nggak cepat puas. Jadi ya mudah-mudahan mereka bisa lebih baik lagi. Iya, semoga ya berkembang dan akhirnya lebih kompetitif kan, lebih seru lagi lebih pasti. seru lagi. Iya. Gitu. Kalau secara motor nih, Kohan, dari finalis lah ya, berarti kan cuma 3 motor. Kalau motornya Ebon ya udahlah ya. Iya. Kan memang secara CC jumbo banget dia. Jumbo. Motor Amrayung ini sebenarnya kan juga kelas berat. Termasuk yang the best di Thailand ya. 241 itu the best ya. Iya. Tapi bisa diasepin sama Mee sama Topik. Wah, bingung tuh. Rezeki anak soleh berarti. Iya, rezeki anak soleh. Dia mah jawabannya gitu. Apa kuncinya, Pan? PNML om. Mabar. Ya intinya pas begitu nge-fight kan pas siapa Mei ketemu Amrayong ya. Pertama kan Topik dulu. Topik kalah Ya, kan. kalah. Pas aku lihat time juga emang trouble nih, si Topiknya trouble. Miss gear dia. Miss gear. Wah kayaknya Mei bisa nih ketemu dong. Pas ketemu, emang pas lagi Mei lagi bagus tuh timenya. The best. Emang the bestnya. The best. Pas Waktu ketemu ketemu Amrayong, Amrayong, the best itu. the best. Itu time-nya the best-nya Mee. The best. Dari The semua best. itu best Pokoknya time-nya Mee. Best time dia pas track yang sama Amrayong itu pas mirip sama waktu Ebon nyobain motor di Kido. Wih. Gila, berarti udah ngejar udah ya secara skill Udah. joki. Sejajar. Tinggal konsistensi aja mungkin. Iya. konsistennya. Itu gokil keren. Mee. Oke. Improve-nya luar biasa hanya dalam waktu 1 tahun loh. Iya. Iya kan? Iya. Dari masih ya istilahnya penuh dengan beban karena ini pertama kali. Betul. Akhirnya sekarang bisa main lepas dan Betul. improve-nya juga luar biasa Betul. kan. Sampai disanjung kok, Om. Sama Sama media Thailand di Facebook. Ya, mereka juga takjub dengan perkembangannya Rian Mee gitu. Teknoturner dengan Rian Mee yang bawaannya dia bilang udah nggak kalah sama pembalap Thailand. keren Pokoknya. Dia dapat puas tapi Mee karena di atas langit masih ada langit. Ya nggak, maksudnya itu buat kebanggaan aja sih, buat kebanggaan bahwa artinya tim dan pembalap Indonesia itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Gitu. Iya. Bagus buat. Jadi walaupun istilahnya cuman mungkin karena ulah kita nih, ibaratnya ulah kita, tapi kan jadi menyeluruh bahwa kompetisi di Indonesia artinya juga bagus gitu kan, bagus bisa bikin pembalap berkembang. Yang pasti sekarang Reme kan jadi incerannya tim-tim atau pembalap Indonesia kan untuk bisa mengalahkan Reme kan gitu. Kalau mereka udah ngalahin kan mereka punya kepercayaan diri, wah gue bisa nih. Level up lagi akhirnya. Kayak gitu. Iya. Jadi ya bagus lah buat perkembangan balap drag bike di Indonesia. Setelah 201 di Filipina, ini bakal bergeser nggak
habitatnya Teknotuner yang tadinya 402, Gope, 1000 gitu kan. Bakal rutin nyobain 201 nggak? Atau gimana? Karena kan Tekno biasanya terkenal tuh nafas di atasnya kan. Panjang. Nusuk. Masih dipikir dulu. Seruan, tapi tetap seruan Pak kalau panjang ya. Tetap panjang. Iya. Berarti Tetap belum panjang. tentu lanjut 201 nih. Belum tentu. Belum tentu. Tapi bisa kemungkinan juga lanjut. Bisa lanjut. Bisa. Iya dong, biar makin rame dong. Kan ikut resmian 201, 402. Kalau 402 sih pasti Om. 402 udah pasti kan. Pasti. Tapi kan tinggal ke 201-nya sebenarnya. Dan persiapan ke Thailand makin mantap nih berarti. Mudah-mudahan Om. Udah punya database ya, Em? Iya. Iya. Udah punya database. Tapi udah pasti berangkat belum? Om, ban dalamnya Om, hati-hati Om. Om, ban dalamnya Om. Kalau kan cuma Makin panik. karena kan tusuk-tusuk kan. Iya. Wah, aku bilang, Sampai bos Filipin, Ergus lu gila ya, kenapa? Satu motor lu bawa orang segini banyak katanya. Oh iya, mekanik gua nggak boleh tangannya kotor. udah ngemper aja lah. Padahal dia udah mau tidur, Om. Udah masuk kamar, udah rebahan. Dia cuma satu kata dia bilang, gila lu. Like me, I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain,